Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik, hari ini kita mendapatkan tamu istimewa yaitu Bapak Rusdi dari BM 400 ya. BM 400 adalah salah satu sekolah terbaik di Jakarta Selatan. BM 400 ini adalah boarding school ya kan. Jadi mirip pesantren gitu, jadi ada nginepnya gitu. Nah, nanti kalian bisa tanya-tanya langsung bagaimana, apanya, di mana, kapan, dan segala macamnya. Oke? Baik, langsung aja kita sambut kepada Bapak Rusdi. Kami persilakan. Terima kasih Chandra. Sebelumnya kita ulang lagi ya, dibuka dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga adik-adik semua di sini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin. Ya, nggak terasa senang ya. Dan tidak terasa akan masuk ke jenjang yang lebih tinggi lagi, yaitu di bangku SMP. Pastinya sudah punya cita-cita dong, saya mau ke SMP A, saya mau ke SMP B, saya mau ke SMP C, saya mau masuk ke pondok pesantren A, mau masuk ke pondok pesantren B, ke pondok pesantren C. Ya, di masing-masing ini pasti sudah punya rencana, sudah punya plan. Belum. Kalau belum punya plan, pasti orang tuanya sudah punya rencana. Saya mau kan anak saya, siapa namanya? Hafid mau masuk ke pesantren sana di Gontor. Jauh. Kok jauh sekali, Bu? Iya, biar kamu gak banyak main. Enggak ya? Gak pernah main kan? Oke, baik. Oke. Sebelumnya Mister sedikit menyampaikan tentang Bakti Mulia 400. Bakti Mulia 400 ini adalah sebuah sekolah yang berada di kawasan Jakarta Selatan yang saat ini di tahun ini usianya sudah menginjak 40 tahun. Ya, jadi sudah cukup lama. Sementara untuk sekolah boardingnya ini memasuki tahun kedua di tahun ini. Ya. Jadi hari ini Mister berdiri di depan kalian ingin menyampaikan tentang Bakti Mulia 400 Boarding School. Ada yang tahu apa itu boarding school? Nginep. Nginep aja? Kalau cuma nginep aja mah, kita ke hotel aja nginep. Nginep terus ngapain lagi? Oke, apa lagi yang tahu? Ngaji, apa lagi? Sholat. Zikir, apa lagi? Makan. Iya, ada makan. Bagaimana baca tafsir, ya? Bagaimana? Saya tanya nih, semuanya udah mengenal belum? Kalian sudah tahu semua dong ya? Siapa yang masih belum pintar ngaji? Ibu wali kelas. Bu, siapa yang ngajinya males-malesan? Ada? Tidak ada. Semoga anak-anak SDIP Al-Mu'min semuanya hafalannya bagus, semuanya juz 30 sudah hafal semua, kalau bisa nambah ya ke juz 29, 28 seterusnya. Oke? Baik. Ini adalah Bakti Boarding School. Ini video launching karena tidak ada sound system, jadi ya sudah kita skip saja lah ya. Kamu budak ya? Segera dan dapatkan pendidikan berkualitas prima di kawasan premium. Ya, jadi ini sekilas pada saat kita melakukan sebuah video launching di mana Bakti Mulia 400 berada di daerah Jakarta Selatan di Pondok Indah untuk asramanya. Kalau kalian suka berjalan-jalan sama orang tua main ke mall Pondok Indah,
di belakang PIM 3 atau PIM 1 itu ada Asrama Bakti Mulia 400 Boarding School. Ya. Nah, jadi kita ini mengemas sebuah konsep modern di mana pondok pesantren itu tidak apa nama istilahnya ya, out of the box kali ya. Out of the box kali ya. Jadi kalau biasanya sebuah pondok pesantren itu berada di sekitar kota Jakarta, ya. Ini kita berada di tengah kota, ya, dan kota dengan akses yang mudah dijangkau. Artinya tidak hanya orang yang ada di Jakarta, tapi juga yang dari luar daerah. Kita bikin aksesnya mudah. Buat apa? Biar orang tua yang ingin mengunjungi anaknya atau anaknya yang ingin pulang ke daerahnya ini sangat mudah. Jadi sementara ini di boarding school B400 ini anak-anak dari Jakarta, ada juga anak-anak dari luar daerah, dari Makassar, dari Palopo, ya, dari Palopo, dari Lampung, semuanya ada. Sumateranya Lampung, Jambi, ya ada. Jadi teman-teman kalian kalau di asrama itu jadinya banyak, nggak hanya anak Jakarta aja, tapi juga teman-teman dari luar daerah. Maybe next time kalian berjalan-jalan ke daerah Jambi, ke Makassar, oh aku punya teman saat di boardingnya B400. Ya, next. Oke. Sedikit sekilas tentang Bakti 400 boarding school buat adik-adik semua. Jadi Bakti 400 ini ada di Jakarta, terdiri dari dua yayasan, yaitu Yayasan Pondok Mulia dan Ikatan Keluarga Batalion 400. Nah, jadi 400 ini dari Batalion 400. Apa itu Batalion 400? Ini adalah pasukan atau brigade tentara pelajar. Tahu? Udah belajar sejarah belum? Tentara pelajar, peta. Nah, betul. Nah, ini adalah pasukan brigade ke-17 Batalion Batalion 400 Brigade ke-17 yang berasal dari daerah Cirebon. Ada orang Cirebon? Orang tuanya berasal dari Cirebon ada? Nah, yang orang Cirebon harus bangga. Ya, ternyata para mantan pejuang ini berhasil mendirikan sebuah sekolah. Ya, mulai dari jenjang TK, SD, SMP, sampai dengan SMA. Insya Allah kita akan menambah sampai perguruan tinggi. Nah, berikutnya kurikulum di Bakti Mulia 400 Boarding School ini menggunakan dua kurikulum, nasional dan kurikulum Cambridge. Ya, nasional dan kurikulum Cambridge. Ada yang tahu bedanya apa? Enggak. Baik. Kalau kurikulum nasional itu sama seperti yang kita pelajari saat ini kalian semuanya. Kurikulum K13, Kurtilas. Ya. Cambridge ini adalah internasional kurikulum. Kita adopsi dari luar negeri, di mana anak-anak yang mengambil Cambridge kurikulum, khususnya kalau yang SMA ya, yang SMA pada saat nanti dia ingin kuliah ke luar negeri, itu tidak perlu lagi melakukan yang namanya foundation. Kalau mereka dari SMA umum nih, SMA umum dari SMA 1, 2, 3 gitu ya, yang tidak menggunakan kurikulum Cambridge, pada saat dia mau keluar negeri, mau kuliah di sana, itu mereka harus mendapatkan basicnya dulu, foundation, bahasanya dulu, itu kurang lebih 7-8 bulan. Nah, setelah itu baru mereka masuk ke university. Ya, mereka masuk ke university. Nah, jadi jenjangnya begitu. Sementara kalau yang mereka di Cambridge, mereka tidak perlu foundation, langsung masuk ke perguruan tinggi yang dituju. Tuh. Yang kedua, apabila kalian mengambil Cambridge kurikulum, itu bahasa pengantarnya full English. Loh, kok no? Kalian itu harus menguasai bidang itu. Ya, sekarang ini udah zamannya era teknologi, ya tidak? Ya kan? Oh, teknologi banget. Bahkan
semua pekerjaan itu bisa dibilang hampir diambil alih oleh siapa ini? AI. Keren banget nih. Siapa yang ngajarin ini? Ya, ya kan? Teknologi AI itu bisa keren banget lah pokoknya mah. Ya kan? Tapi ada kalau dibikin positif, tapi itu yang menyalahgunakan. Ya. Nah, kalau yang boarding school boleh nggak Cambridge? Boleh, tapi 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun itu maksudnya masa pendidikannya. Sementara kalau kami sebagai tim manajemen untuk anak boarding kita sarankan mengambil program SKS 2 tahun. Jadi masa SMP-nya 2 tahun, SMA-nya 2 tahun. Cepet ya? Cepet kan? Artinya begini, pada saat kau masuk SMA akan menjadi siswa termuda. Saat selesai bangku SMA, mau kuliah jadi mahasiswa termuda. Lulus S1 jadi mahasiswa termuda. Iya, saving umur. Jadi kita sarankan 2 tahun. Kenapa 2 tahun? Karena sudah di asrama, udah nggak usah ngambil Cambridge, ngambil SKS. Kenapa Pak nggak boleh ngambil Cambridge? Boleh, kalau kamu maunya 3 tahun, ya. Dan SKS yang ada di B400 boarding school itu bahasa pengantarnya pun menggunakan bahasa Inggris. Di asrama, bahasa Inggris tidak Pak di asrama. Di asrama menggunakan bahasa Arab. Bahasa Inggrisnya boleh tidak Pak? Ya boleh. Tapi kalian mendapatkan materi pembelajaran bahasa Arab juga di asrama. Karena beberapa mana itu kita ada dibikin dalam 2 bahasa, English dan Arab. Ya, tapi di sekolah tidak ada pelajaran bahasa Arab. Ya, tapi untuk kegiatan Islamic Studies, kajian-kajian, akidah, semuanya itu akan full dipelajari di asrama, didampingi oleh guru-guru asrama. Ya, didampingi oleh guru-guru asrama. Oke, lalu berikutnya, ini dia materi yang akan lebih banyak didapatkan di asrama. Al-Quran, Sunnah, Akidah, Akhlak, Fikih, Tahfiz, Tahsin, Tadarus, Topik Ibadah, semuanya kita dapat di asrama. Kenapa? Enggak, nanti guru-guru asrama sudah menyiapkan modulnya, ya. Nanti tidak hanya harus belajar terus di rumah, nanti ada kajian dan lain sebagainya. Emang di asrama hanya belajar aja Pak? Tidak. Di asrama ada belajar namanya karakter, ya, ada belajar namanya karakter, ya, membangun interpersonal skill kalian, intrapersonal kalian dan lain sebagainya, dibangun. Yang tadinya manja jadi nggak manja, yang tadinya nggak berani bicara jadi berani speak up, ya nggak, ya kan? Yang tadinya malu-malu berbahasa Inggris akhirnya maksimal jadi jago. Yang tadinya tidak biasa memimpin sholat berjamaah setelah pulang ke rumah, membangun orang tua, ayah, bunda, ayo kita sholat berjamaah, saya imamnya. Tuh, keren kan? Ya kan? Itu, ya, yang tadinya nggak berani hanya mau jadi makmum aja, sekarang berani memimpin sholat, lalu bacaannya bagus. Keren. Oke, berikutnya nanti yang kalian masuk SMP itu ada Cambridge Curriculum dengan menggunakan IGCSE, ya. Jadi kalau SMA itu namanya S level, kalau yang SMP namanya IGCSE, ya. Ada. Lalu nanti kalian juga akan mendapatkan ujian untuk mendapatkan sertifikat TOEFL. Sertifikat apa? TOEFL. Jadi kemampuan berbahasa Inggris kalian kamu nanti akan diuji. Sejauh mana sih kemampuan bahasanya? Bagus atau belum? Ya? Iya. Emang kenapa bahasa Inggris? Oke. Lalu ada lagi nanti ini buat anak SMA ya.
buat anak SMA. Lalu ada yang namanya kecukupan gizi. Gizi kalian selalu diperhatikan. Karena sekarang ini beberapa anak boarding yang ada di asrama, tuanya komplain. Mereka komplain kenapa anak saya jadi bertambah gemuk. Ternyata dia hobi masak. Yang selama ini hobi masaknya tidak tersalurkan di rumah karena ada bibi yang ngurusin, ada yang masakin. Di asrama ada teman-teman yang satu frekuensi, hobinya masak. Akhirnya kalau orang tuanya datang dia sudah pesan, Umi bawain ini ya, bawain ini. Masak sendiri. Masak sendiri. Walaupun kita siapin bibi yang buat masakin kalian, tapi dia maunya masak sendiri. Dan alhamdulillah bertambah gemuk. beneran itu terjadi. Emang boleh masak sendiri? Boleh kan fasilitas itu. Oke? Nah, ini adalah fasilitas yang ada di sekolah. Ada IFP, interaktif flash di setiap kelas. Maksudnya Ada yang tahu IFP? enggak. Ini proyektor. IFP ini seperti monitor, ukurannya 56 inch, bahkan bisa sampai 10 juga. Itu bisa terhubung dengan internet dan bisa terhubung dengan device kalian. Oke, SMP di Bakti Mulia Boarding School, ya. Ini untuk jenjang SMP kita tidak menyiapkan buku paket, tapi kita siapkan iPad. Ya. Jadi biaya yang dibayar oleh kalian selama selama sekolah di B400 itu dapatnya iPad. iPad-nya iPad sesuai dengan yang tahun ini. Kalau sekarang iPad 9, berarti iPad 9 yang keluar. Kalau iPad-nya iPad 10, berarti iPad 10 nanti yang dapat. Karena semua source bukunya sudah ditanamkan di iPad. iPad-nya buat saya atau tidak, Pak? Yes. iPad itu buat kalian selama menjadi siswa Bakti Mulia Boarding School. Kalau saya tiba-tiba saya keluar Pak dari sana, iPad-nya buat saya tidak? Enggak, iPad-nya harus dikembalikan. Tapi kalau kamu selesai 2 tahun di situ, maka iPad itu adalah menjadi milik kalian. Ya iya selamanya. Ya iya, semuanya itu buat kalian, diberikan buat kalian. Ya, oke, kan dulu. Apalagi kecukupannya, fisika, biologi, komputer, bahasa. Ya alhamdulillah, hampir semua siswa SMP yang ada di Bakti Mulia 400 Boarding School ini kompetisi sainsnya level nasional dan internasional selalu berprestasi. Ya, kemarin terakhir kita mendapatkan medali perak dan perunggu pada saat lomba di Korea. Iya, di Korea. Di Korea Selatan. Apanya? Di boarding school-nya ada Islam doang atau ada yang lain? Oke, baik. Good question. Untuk boarding school itu khusus siswa-siswi Muslim. Walaupun kita punya kelas reguler, ya, reguler ini berarti bebas ini sebenarnya sekolah yang bernafaskan Islam, tapi tidak menutup kemungkinan non-Muslim boleh. Tapi itu menjadi sebuah kaum minoritas. Dalam satu angkatan paling cuma ada 1 orang, bahkan tidak ada. Jadi namanya, karena B400 pun tidak menyiapkan guru agama selain agama Islam. Ya, oke. Berikutnya audiovisual, ruang perpustakaan, kantin, semuanya ada. Asrama, ini asrama kita. Asramanya rumah. Asrama di rumah, bukan barang militer, bukan yang barang-barang gitu, enggak. Nanti kita lihat foto-foto. Oke? Itu asramanya This is dormitory facilities. 24 hours security. Pool untuk semua asrama putra dan putri, laundry room, kamar nyaman, kamar room, internet 24 hours. itu asramanya Oke. Ini adalah school gate kita. Yes, Mbak. itu
sekolah? Tapi di sana berbayar. Nah, pertanyaan bagus juga. Itu dekat sekolah atau jauh dari? Oke, Mister bereskan ini, nanti kalian boleh bertanya yang tadi Mister jawab ya. Oke, ini sudah mulai ke foto-foto soalnya. This is international building for Cambridge and SKS students. Only Di sini apa yang nonis juga bisa masuk dari sekolahnya? non-Muslim boleh. Oke, jadi ini adalah international building for Cambridge and SKS students. Yang selain Cambridge? No, yang selain Cambridge dan SKS menggunakan gedung yang lain. Ada gedung yang lain. Jadi ini hanya untuk siswa SMP, SKS, SMA SKS, SMP Cambridge, SMA Cambridge. Jadi ini bisa dibilang kalau di sini tuh ngomongnya udah cacis. English. Okay. This is our lobby for junior high school. Activity in front of di area itu. Ini area tengah halaman dari sekolah. Ini adalah toilet kita. Oke, di sini adalah kelas. Ini tadi Mister bilang. Pandemi? Ada lah. Oke. Yes. Ini adalah flat panel yang tadi Mister bilang, di mana ini bisa terhubung dengan device kalian. Jadi bisa gini, kalian disuruh mempresentasikan sesuatu, tapi tidak perlu ke depan. Kamu bisa presentasi di kursi kamu, di meja kamu, karena semuanya sudah terhubung dengan iPad kamu, sudah terhubung dengan handphone kamu juga. Ya. Ini adalah kelasnya. Ini guru mengajar, lab fisika, lab biologi dan kimia, aktivitas, library, komputer, laboratorium, audio visual, auditorium untuk kalau ada acara wisuda dan sebagainya. Oke, aktivitas. Ini kantin. Ini buat area olahraga, basket, futsal di sini semuanya. Yang suka musik, alhamdulillah B400 paduan suaranya selalu menjadi juara. Alhamdulillah sampai tahun ini kita masih mendapatkan juara, ya. Yang suka nyanyi boleh menyumbangkan lagu, boleh latihan di sini. Kita punya ruang studio musik. Ini mah harganya berapa ini? Yang hobi main angklung, kolintang, yang suka nari, ini kita ada studio yang bisa digunakan. Ya. Keisha bilang. Boleh. Podcast room Ya. deal sih. Ini adalah ruang podcast. Nah, ini hobinya Mr. Chandra ini, kalau podcast ini jagonya dia. Saya harus banyak belajar sama beliau kalau urusan podcast, ya. Kalian juga harus belajar tentang Mr. Chandra. Jadi malu. Ini adalah tampak depan dari asrama. Asrama. Ini asrama. Iya. Itu mobilnya siapa? Ini ruang tamu asrama, ruang taman room. Udah, oke, udah. Ini itu sebelah kamar, ini ruang buat ibadah sholat. Ini dapur, kamar mandi kalian, kolam renang di asrama putri, ya. Ruang makan, kamar tidur. Setiap siswa mendapatkan satu lemari. Putri saja. Ruang cuci. Bentar. Ini ruang laundry. Oke, aktivitas student. Ini guru asrama kita. Sedang ada kajian. Ini belajar akidah, kalau saya nggak salah ini. Ini bercocok tanam. Ini kegiatan di minggu pagi. Oke, ask me. Harganya berapa?
Baik. Harga. Pasti mahal ya. Mahal lah. Mahal itu relatif. Karena yang kita berikan buat kalian pun banyak. Ya. Selain iPad yang buat kalian semuanya, untuk uang masuk ke B400 kalau dibandingkan sekolah boarding lain seperti ya kita mungkin sama seperti Al Azhar Boarding School yang ada di Jogja ya, yang di Tanganyar, sama seperti Dwi Warna yang ada di Bogor ya, sama seperti Ibnu Hajar Boarding School kita di angka 50 juta untuk uang gedungnya. Lalu dana kegiatan siswa selama setahun buat kalian kemana-mana, mau camping, mau kegiatan field trip itu ada sekitar 12 juta. Itu uang 2 masuk. tahun. Itu tuh 2 tahun. 2 tahun. Oh berarti. Boleh. Pak, berarti setelah 2 tahun pas masuk SMA itu bayar lagi. Iya. Oke. Nanti di sana gurunya ke itu akan gurunya tidur di situ juga. Gurunya tidur di situ. Job di situ. Enggak, jadi di asrama itu ada namanya guru asrama. Oh. Guru asrama ada kamarnya sendiri, kalian ada kamarnya sendiri. Itu kamarnya. Satu kamar itu isinya bisa berlima. Oh berarti gurunya emang tinggal di situ. Iya. Itu berarti asramanya dipisah, cowok-cewek dipisah. Asrama putra putri terpisah, tidak digabung. Iyalah. Ya. Sama aja PGJ. Kalian pulang pergi ke sekolah diantar dengan tadi ada videonya ya, yang bus sekolah update tadi. Jarak antara sekolah dan asrama itu 10 menit sampai 15 menit. Jalan kaki bisa. Nggak boleh. Jalan kaki Naik motor. nggak boleh. Jalan motor nggak boleh. Harus menggunakan mobil asrama dan didampingi. Oh tadi yang sama orang tua. Aneh banget. Orang tuanya tinggal di situ. Oke, apalagi silakan. Boleh bawa HP enggak? HP, oke. HP-nya apa? HP boleh dibawa. Tapi maksimal di iPhone. Enggak. HP boleh dibawa. Di asrama boleh dipakai, di sekolah boleh dipakai. Ada wifi enggak? 24 hour wifi. Waduh, sis. Ada yang Sama jadi asrama juga kita siapkan akses point, di asrama ada juga, sekolah juga ada. Jadi area sekolah itu sudah tercover dengan dari internet. Jadi dimanapun kamu berada, ya kamu bisa akses internet internet. ada. Pakai password enggak? Semua siswa dikasih passwordnya. Tapi kalau lupa Semua dikasih passwordnya, enggak dibatasin. Karena kita ingin anak-anak itu melek teknologi, karena sumber belajar itu kan semuanya sekarang sudah online semua ya. ada bikin robot-robot enggak? Coding, oke. Coding insya Allah ada. Ya, coding ada. Karena kita ada guru IT yang dari Bina Nusantara, dari BINUS yang ngajari kalian coding. Ya, ada lagi silakan yang bertanyakan. Yes, Mbak. Kalau SMP kita berikan iPad. Kalau mau bawa laptop sendiri boleh. Jadi laptop kalau iPad emang sudah kewajiban sekolah memberikan kepada kalian dari biaya yang kalian bayar, itu iPad yang buat kalian. Kalau Mbak Nia siapa namanya? Oh, Reza mau bawa laptop sendiri, silakan. Boleh. Dikasih iPad kan? Ya, oke. Ada lagi silakan. Ada. Perpulangan itu 1 bulan 1 kali. Jadi gini, perpulangan gini. Kalau mungkin di pondok pesantren perpulangannya ada yang 6 bulan, ya kita 1 bulan sekali boleh pulang. Jadi di awal bulan boleh pulang. Di minggu kedua itu orang tua boleh berkunjung ke asrama. Terus orang tuanya boleh mengajak kalian buat jalan-jalan dulu, buat nonton dulu, boleh. Tapi harus kembali ke asrama kembali di sore hari. Kalau di minggu terakhir, bulan terakhir, perpulangan itu di hari Jumat setelah sholat Jumat boleh pulang. Nanti check-in kembali di hari Minggu. Cekin kembali. Iya. Iya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Ini dia. Iya, nggak apa-apa. Itu kan 50 juta kan buat 2 tahun. Kan kalau ada acara tambahan itu duitnya Enggak. Nggak ada. 50 juta itu adalah uang gedung, lalu dana kegiatan selama setahun itu 12 juta, SPP-nya 9 juta. Itu sudah semuanya, udah cuci, makan kalian, pakaian dicuciin, yang nggak dicuciin pakaian dalam, nanti kalau hilang ya hilang. cucian sendiri. Kalau hilang
Enggak akan hilang. Nanti sudah ada nama A, nama B, nama C, nama D, tinggal ngambil barang. Begitu. Oke? Ada lagi pertanyaan? Silakan. Wah ini antara BM atau Ibnu nih? Hah? Antara BM atau Ibnu aja? Dua-duanya nih. Kalau Ibnu Hajar ada di Soalnya saudara juga dari sono. Cibubur ya? Iya, karena Ini Bogor. ada teman Mister di sana. Oke. Mister. Ya. Mister nggak bawa banyak, nanti boleh kamu bagiin. Ini blok not buat kalian. Gitu. Aku Nanti mungkin orang tuanya mau cari tahu. Boleh dibagi-bagi. Kelas tuh bagi tuh ketuanya tuh. Bagiin. Oke, baik. Itu saja dari Pak Rusdi. Terima kasih atas perhatiannya buat kalian semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Rusdi. Teman-teman, tadi pertanyaannya udah cukup belum? Apa ada yang mau tanya lagi? Cukup ya? Oke. Baik, nanti kalian di rumah buka websitenya atau bikin media sosialnya dari BM400. Jadi Anda lebih mengenal lagi. Dan nanti bilang sama mama ya, mama tadi ada presentasi ini dari BM400. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.